Salam, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku dimanapun berada sekarang. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Sebelum memulai segala aktivitas, kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan atau firman Tuhan dari ayat harian Sabtu 23 Oktober 2021 dari Mazmur pasal 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada banyak rintangan, ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi, baik di dalam keluarga, sosial, ekonomi, dan masih banyak lagi. Persoalan yang seakan-akan menjadikan kita putus asa. Bahkan persoalan membuat kita terkadang bertanya-tanya keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita katakan, benar atau tidak Tuhan ada untuk menolongku? Persoalan yang terjadi di dalam kehidupan seringkali membuat kita menuduh bahwa Tuhan itu tidak peduli, menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil. Kalau berada di tengah-tengah persoalan memang bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Namun berpengharapan hanya kepada Tuhan akan membawa kita kepada kekuatan yang tidak pernah terpikir kita, yang Tuhan berikan untuk menghadapi setiap rintangan, menghadapi setiap persoalan. Terlebih dengan kemajuan zaman saat ini, persoalan ekonomi yang semakin lama semakin sulit. Persoalan kehidupan rumah tangga Kristen yang semakin lama semakin memprihatinkan dengan banyaknya keluarga Kristen yang bermasalah. Lain lagi isu SARA yang ada di tengah-tengah negeri kita yang menjadi sebuah pergumulan berat bagi kita orang Kristen, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang sedang dihadapi oleh si pemazmur. Dia merasa bahwa kesusahan itu ia tanggung sendiri. Allah seperti tidak peduli, tidak menaruh belas kasihan, bahkan berdiam diri. Padahal pemazmur ingat pada masa lampau kebaikan Tuhan nyata bagi bangsa Israel. Namun rupanya ingatan itu tidak membawa si pemazmur memahami bahwa Tuhan yang sama akan menolong dia juga. Bisa kita lihat itu bagaimana si pemazmur atau si Daud berhadapan dengan Goliat. Bagaimana dia berhadapan dengan Raja Saul. Di tengah keputusasaan, pemazmur sampai berkesimpulan bahwa Tuhan sudah berubah. Lalu benarkah bahwa Tuhan itu berubah? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah
meninggalkan kita, bahkan saat-saat sulit apapun yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Ada banyak persoalan dalam hidup yang menjadikan kita kuat di dalam persoalan itu. Hanya satu jawaban, yakni berpengharapan kepada Tuhan. Dia selalu ada dan siap menolong, tetapi Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya. Jangan kita ragukan kuasa Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui pemazmur memberikan sebuah pengharapan yang sangat baik untuk kita ingat saat kita sedang berada di tengah badai kehidupan atau penderitaan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Saat bertemu dengan situasi yang sulit, pemazmur mengambil waktu untuk mengenang kembali bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana kebaikan-kebaikan, bahkan keajaiban yang pernah dilakukan Tuhan sebelumnya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya turun atas diri manusia. Pada saat seperti itulah sebaiknya kita kembali mengingat segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Siapapun kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita sedang mengalami pergumulan, marilah kita ingat kembali bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya di waktu masa lampau. Dan marilah kita bersyukur sebab Tuhan yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang sama, baik kuasanya maupun kasihnya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami supaya selalu melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tahu bahwa Tuhan dekat, kepercayaan kami sering goyah jika dalam pergumulan dan penderitaan yang kami alami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan iman kami dan juga iman saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang susah dan yang menghadapi pergumulan. Ulurkanlah tangan-Mu karena yang kami yakini keajaiban-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.